Halo, di video kali ini akan dibahas cepat mengenai bab fisika baru. Judulnya ada gerak melingkar beraturan. Oke, kita langsung saja ke intinya. Untuk bagi yang mungkin baru memasuki bab ini dan belum memahami sama sekali intinya apa gitu. Jadi sebetulnya eh, kita sudah belajar di bab sebelumnya itu ada gerak lurus ya. Nah ini gerak melingkar. Lalu pada gerak melingkar ini ada istilah-istilah yang mesti dipahami dulu. Ada yang disebut dengan frekuensi dan periode. Oke. Jadi frekuensi itu sebetulnya simbol banget ya. Ini simbolnya F, satuannya Hertz. Jadi kalau frekuensi itu berapa banyak putaran yang dilakukan benda yang berputar dalam waktu 1 detik. Oke. Ada juga yang namanya periode. Oke, ini mungkin semacam recap aja ya. Periode itu simbolnya T besar, satuannya sekon. Ya, kalau periode itu kebalikan dari frekuensi. Jadi kalau periode itu waktu untuk melakukan satu putaran. Oke. Kedua besaran ini dihubungkan oleh persamaan F sama dengan 1/T. Ya. Oke. Jadi ini dulu yang pertama ya. Konsep yang harus dikuasai. Jadi misalkan ada roda berputar. Dalam 1 detik bisa berputar 5 putaran. Nah, itu berarti kita bisa bilang bahwa frekuensinya itu 5 Hz. Oke. Atau misalkan ada benda yang berputarnya pelan banget ya. Jadi untuk menempuh satu putaran itu butuh waktu misalkan 10 detik. Nah, 10 detik itu adalah periode, yaitu waktu untuk melakukan satu putaran. Oke, sampai sini ya. Next, kita lanjut lagi. Oke, berikutnya ada lagi konsep namanya Oke. Oke. Sebetulnya gerak melingkar beraturan itu adalah analogi dari gerak lurus beraturan. Oke, jadi untuk gerak lurus itu kan benda berpindah dari suatu titik awal ke titik akhir ini. Oke. Jadi benda berpindah dari awal ke akhir. Oke. Nah, ini kan benda berarti dia menempuh suatu jarak kan, S ya, jarak. Nah, untuk gerak melingkar itu benda itu menempuh suatu namanya itu suatu sudut. Jadi untuk gerak melingkar itu jadi benda bergerak seperti ini. Jadi, misalkan awalnya di posisi ini, kemudian dia berputar terhadap suatu poros. Apa itu poros? Poros itu adalah suatu titik yang tidak berubah. Nah, misalkan awalnya di sana, kemudian akhirnya ke sini, sesuai dengan gambar ya. Nah, ini benda ini menempuh suatu sudut. Nah, sudut ini namanya theta. Nah, jadi ini theta ini adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergerak melingkar beraturan. Analogi lainnya ya, misalkan benda gerak lurus beraturan ini dia memiliki kecepatan atau v ya, v kecepatannya. Untuk gerak melingkar juga benda memiliki kecepatan, cuma istilahnya itu adalah kecepatan sudut. Simbolnya adalah w atau omega seperti ini. Omega, oke. Untuk satu lagi, untuk hubungan antara S dan V itu kita bisa pakai hubungannya adalah S sama dengan V dikali T. Oke. Untuk gerak melingkar beraturan, berarti theta sudut yang ditempuh sama dengan kecepatan sudut dikali waktu. Oke. Nah, untuk satuannya bagaimana? Kalau misalkan untuk gerak lurus, S itu satuannya adalah meter. Kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Untuk waktu satuannya sekon. Untuk gerak melingkar beraturan, sudut itu satuannya adalah radian atau disingkat jadi rad. Kecepatan sudut satuannya adalah radian per sekon. Untuk waktu tetap satuannya adalah sekon. Nah, untuk mencari kecepatan sudut kita dapat menggunakan definisi dari frekuensi dan periode di atas ini. Jadi sebetulnya kecepatan sudut atau omega ini adalah rumusnya adalah 2pi dikali f, atau bisa juga 2pi dibagi t periode. Oke.
Jadi ada analogi atau kemiripan sifat antara gerak lurus beraturan dan gerak melingkar beraturan. Oke, lanjut lagi. Untuk gerak melingkar, kenapa suatu benda bisa bergerak melingkar? Sebetulnya benda bisa bergerak melingkar karena adanya suatu percepatan ke arah pusat lingkaran. Nah, ini konsep ini namanya konsep percepatan sentripetal. Nah, jadi sebetulnya misalkan ada benda, anggap suatu benda, anggap bola ya, bola terikat oleh tali kan ya, misalkan ya. Terus kita putarkan ya. Nah, coba bayangkan misalkan andai kata si tali ini putus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si bola akan bergerak lurus ke arah sini ya. Nah, jadi jika tali putus, maka si bola tersebut tidak akan lagi bergerak melingkar. Oh, berarti si bola ini bergerak melingkar dikarenakan adanya gaya yang menahan dia. Gaya yang menahan dia agar tetap bergerak dalam suatu putaran. Nah, gaya itu adalah gaya sentripetal. Jadi kita ada konsep baru namanya gaya sentripetal. Jadi sentripetal itu intinya adalah gaya yang menjaga lintasan benda agar tetap berputar gitu. Gaya sentripetal ini memberikan suatu percepatan namanya percepatan sentripetal. Oke, ini konsep baru ya. Ini sebenarnya cukup simpel. Ini simbolnya gampang ya. Percepatan sentripetal, untuk percepatan kan acceleration, berarti kita simbolnya A ya. Sentripetal itu bisa disingkat SP misalnya. ASP. Ini rumusnya ada. Rumusnya adalah V kuadrat bagi R. Nah, V itu adalah kecepatan linear. R itu adalah jari-jari lintasan. Oke. Untuk V ini ada hubungan juga kan. V adalah omega dikali R. Jadi rumus ini bisa diurai juga. Jadi ASP sama dengan omega kuadrat dikali R. Oke. Ini ya. Namun, apabila kita lebih teliti lagi ya, jadi ternyata si percepatan yang bekerja pada benda ini ada dua. Jadi ada percepatan sentripetal ke arah pusat lingkaran, dan ada juga percepatan apabila kita memutar bola semakin cepat. Nah, itu namanya percepatan tangensial. Jadi sebetulnya ada dua percepatan yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar ini. Oke, saya gambarkannya di sini. Ada percepatan tangensial yang arahnya tegak lurus dengan lintasan. Oke, seperti itu. Jadi ada dua komponen. Komponen pertama ini adalah ASP. Oke, ini cukup simpel ya. Ini ASP, ini adalah AT gitu, tangensial ya. Apabila ditanya resultan atau jumlah dari kedua percepatan ini, kita harus menjumlahkan kedua percepatan ini menurut aturan vektor ya. Nah, kita lihat bahwa kalau arah percepatan tangensial itu akan selalu tegak lurus dengan arah percepatan sentripetal. Jadi resultannya itu kita dapat menggunakan teorema Pythagoras ya, seperti ini. Nah, ini arah ini adalah arah dari percepatan total. Ini adalah AT. A total gitu ya. Jadi A total sama dengan akar ASP kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. Oke. Untuk rumus A tangensial ada rumus lagi. A tangensial itu adalah alfa dikali R, di mana alfa adalah percepatan sudut. Oke. Sampai sini ya. Untuk menutup bab ini, kita akan mencari hubungan antar roda ya. Yang akan kita share di video berikutnya. Oke, see you guys next video. Bye.